Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Tadris Matematika 4C yang beranggotakan Vera Rusnia dengan NIM 20081050063, ada Ferry Ajiansyah dengan NIM 20081050064, kemudian ada Cynthia Belentias dengan NIM 20081050080. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan pembahasan mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dalam bidang fisika dan aplikasi persamaan diferensial orde 2 dalam matematika, ekonomi, dan bisnis. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama, hukum mengenai orde 1. Pendinginan Newton pada aplikasi persamaan diferensial orde 1. Hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju perubahan pendinginan suatu benda sebanding dengan perbedaan antara suhu sendiri dan suhu ambien, suhu sekitarnya. Hukum Newton membuat pernyataan tentang tingkat perubahan suhu. Kita akan melihat bahwa ketika kita menerjemahkan pernyataan verbal menjadi persamaan diferensial, kita sampai pada persamaan diferensial. Kemudian, solusi untuk persamaan ini kemudian akan menjadi fungsi yang melacak perubahan lengkap suhu dari waktu ke waktu. Hukum Newton yang dipakai pada masalah ini ialah hukum Newton tentang pendinginan Newton yang berkaitan dengan hukum 2 termodinamika. Selanjutnya ada penurunan hukum pendinginan Newton. Di sini terdapat dt suhu per dt waktu sama dengan min K kali T benda dikurang T ruang, dimana kenapa suhunya minus? Karena suhunya turun. Kemudian kita pindah ruaskan dt waktu ke ruas kanan dan T benda dikurang T ruang kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas tersebut. Selanjutnya menjadi log natural T benda dikurang T ruang sama dengan min KT ditambah C, dimana menjadi T benda dikurang T ruang sama dengan CE pangkat min KT. Maka jadilah persamaan umum untuk hukum pendinginan Newton ialah T suhu dengan variabel terikatnya waktu sama dengan CE pangkat min KT ditambah T ruang. Selanjutnya ada contoh soal, di mana masalah yang terdapat pada contoh soal pendinginan hukum Newton pada aplikasi persamaan diferensial orde 1 di sini, yakni mengenai permasalahan pada sebuah kopi, di mana soalnya sebuah kopi yang baru diseduh dengan suhu 100 derajat Celcius dipindahkan ke sebuah ruangan yang suhunya 25 derajat Celcius. Jika 5 menit kemudian suhu kopi menjadi 75 derajat Celcius, berapa suhu kopi setelah 10 menit kemudian? Penyelesaian. Di sini diketahui T sama dengan 100 derajat Celcius, T ruangnya sama dengan 25 derajat Celcius, di mana T ketika 5 menit ketika T sama dengan 5 menit, maka T-nya menjadi 75 derajat Celcius. Maka ditanyakan berapakah T yang dibutuhkan ketika waktunya itu 10 menit. Di sini jawab T terhadap waktu sama dengan CE pangkat min KT ditambah T ruang, dimana ketika T sama dengan 0
suhunya 100 derajat Celcius sama dengan CE pangkat 0 ditambah 25 derajat Celcius. Kemudian menjadi T terhadap waktu sama dengan 75 E pangkat min KT ditambah 20 derajat Celcius, 25 derajat Celcius. Kemudian ketika T sama dengan 5 pada 75 derajat Celcius sama dengan CE pangkat min 5K ditambah 25 derajat Celcius. Sehingga 75 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius. 75 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 75 E pangkat min 5K. Maka 50 derajat Celcius per 75 sama dengan E pangkat min 5K. Kemudian log natural mutlak 50 per 75 sama dengan min 5K menjadi min 0,405 sama dengan min 5K, sehingga nilai K-nya diketahui menjadi K sama dengan 0,081, di mana T sama dengan 10 ketika T kecil sama dengan 10 menit, maka T-nya sama dengan 75 E pangkat min 0,081 kali 10, di mana di sini nilai K dan T-nya sudah dimasukkan, kemudian ditambah dengan 25 derajat Celcius. T sama dengan 75 E pangkat min 0,81 ditambah 25. Kemudian kita dapatkan nilai E pangkat min 0,81 nya adalah 0,44. Kemudian kita kalikan dengan 75 dan hasilnya kita tambahkan 25. Dan di sini kita peroleh nilai T-nya adalah 58,3 Celcius. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi persamaan diferensial order 2 dalam bidang matematika, ekonomi, dan bisnis. Yang pertama, mengenai laba. Pada umumnya, ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Laba adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total atau secara matematika. Nah, di sini kita dapat dinyatakannya dengan rumus berikut, di mana hasil laba diperoleh dari penerimaan total dikurangi dengan biaya total. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini penerimaan total atau TR maupun biaya total atau TC ini adalah fungsi dari Q. Nah, oleh karena itu untuk memperoleh tingkat banyak barang yang dapat memaksimumkan laba kita, ini harus memenuhi syarat yang pertama yang diperlukan necessary condition untuk suatu maksimum, yaitu mendiferensialkan fungsi laba terhadap Q. Nah, di sini kemudian disamakan dengan 0. Hasilnya adalah untuk persamaan diferensial kan dP per dQ sama dengan 0. Nah, P-nya ini untuk slide selanjutnya kita dapat di labanya, yaitu P-nya sama dengan TR dikurangin
TC ya, dimana Pi-nya itu laba, untuk TR-nya penerimaan total, dan TC-nya biaya total ya. Dengan masukan Pi-nya yaitu D dalam kurung TR min TC per DQ sama dengan 0. Nah, di sini sama aja bisa juga D kali TR dikurangin D kali TC per DQ. Nah, hasilnya yaitu DTR per DQ dikurangin DTC per DQ sama dengan 0. Nah, dikarenakan DTR per DQ ini sama dengan MR dan DTC per DQ sama dengan MC, ini persamaan di atas dapat tulis kembali menjadi MR sama dengan MC. Nah, maka jadi syarat pertama ini untuk suatu banyak barang yang dioptimumkan secara ekonomi, ini penerimaan marginal sama aja dengan biaya marginal. Tetapi syarat yang pertama ini belum menjamin adanya suatu maksimum atau minimum. Nah, oleh karena itu kita harus memeriksa syarat yang kedua untuk mencukupkan atau sufficient condition, yaitu derivatif kedua dari fungsi laba terhadap Q. Nah, ini harus lebih kecil dari 0. Nah, ini kan untuk derivatif yang kedua atau persamaan diferensial yang kedua ini D kuadrat Pi per DQ kuadrat kurang dari 0. Nah, jadi syarat yang kedua ini cukup untuk membuat laba secara maksimum dengan banyaknya barang yang diproduksi. Nah, untuk contoh soalnya di sini terdapat soal yaitu jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P-nya sama dengan 1000 min 2Q dan fungsi biayanya perusahaan tersebut itu C sama dengan Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000. Nah, hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut ya. Di sini yang diketahui yaitu P sama dengan 1000 min 2Q, kemudian ada C sama dengan Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000. Nah, maka fungsi pendapatannya yaitu R. Ya, di itunya R. Rumusnya fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi. Di sini fungsi permintaannya yaitu 1000 min 2Q dan banyaknya unit yaitu Q ya. Maka belum diketahui banyak unitnya ya. Jadi dituin Q saja. Berarti maka 1000 dikali Q yaitu 1000 Q dikurangin 2Q kali Q. Berarti 2Q kuadrat. Nah, untuk fungsi biayanya ini yaitu C ya. C-nya itu tadi Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000. Nah, untuk fungsi labanya Pi-nya ini rumusnya pendapatan dikurangin biaya. Nah, kita masuk ke Pi-nya ya. Untuk fungsi labanya yaitu pendapatannya itu tadi 1000 Q min 2Q kuadrat dikurangin biayanya yaitu yang C ya, yaitu Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000. Maka hasilnya Q pangkat 3 min Q pangkat 3 ditambah 57 Q kuadrat min 315 Q dikurangin 2000. Nah, untuk turunan pertama dari rumus yang awal, slide awal yaitu dP per dQ. Untuk turunan pertama ini rumusnya yaitu min 3Q kuadrat ditambah 114 Q min 315. Nah, sama dengan di sini kita turunkan ya. Berarti Q kuadrat min 36Q plus 105. Nah, di sini kita faktorkan hasilnya jadi Q min 35 Q min 3 diperoleh Q 3 atau Q 2 nya yaitu sama dengan 35. Nah, untuk turunan keduanya tadi kan turunan pertama, sekarang turunan keduanya yaitu misalnya D kuadrat Pi per DQ kuadrat. Nah, sama dengan min 6Q ditambah 114. Nah, jika Q1-nya yaitu 3,
Di sini kan berarti D kuadrat Pi per DQ kuadrat, ini tinggal yang min 6Q ditambah 114-nya, yang Q-nya diganti menjadi 3 ya. Berarti min 6 kali 3 plus 114. Hasilnya 96,96 lebih dari 0. Ini laba minimumnya. Untuk jika Q2-nya untuk laba maksimumnya yaitu 35 dari hasil pemfaktoran ini ya, Q1 sama dengan 3, Q2-nya 35, kita masukkan ke sini, yaitu jika Q2-nya sama dengan 35, maka turunan keduanya ya ini Q-nya diganti menjadi 35. Hasilnya min 6 kali 35 ditambah 114 sama dengan min 66, min 66 kurang dari 0. Ini laba maksimumnya ya. Nah, jadi untuk Pi maksimalnya ini kita kan sudah dapat ya dari rumus ini ya. Hasilnya Q min Q pangkat 3 ditambah 57Q kuadrat min 315Q dikurangin 2000 untuk yang Pi-nya. Fungsi labanya kita sudah dapat ya. Tinggal masukkan di sini. Q pangkat 3-nya itu min 35 pangkat 3 ditambah 53 kali 35 pangkat 2 dikurangin 315 kali 35 dikurangin 2000. Nah, hasilnya min 42.875 ditambah 69.825 dikurangin 11.025 dikurangin 2000. Hasilnya 13.925. Untuk yang 30 Q-nya itu 35. Nah, maka P-nya ini 1000 dikurangin 2 Q sama dengan 1000 dikurangin 2, Q-nya kita ganti menjadi 35, 2 kali 35 yaitu 70, maka 1000 dikurangi 70 adalah 980. Nah, selanjutnya yaitu C sama dengan Q pangkat 3 dikurangin 59 Q2 ditambah 1315 Q ditambah 2000. Nah, untuk Q-nya kita ganti menjadi 35 ya. 35 pangkat 3 dikurangi 59 dikali 35 kuadrat ditambah 1315 dikali 35 ditambah 2000. Hasilnya 42.875 dikurangin 72.275 ditambah 46.025 ditambah 2000. Maka hasilnya di sini 42.875 ini dikurangin 24.250, hasilnya 18.625. Nah, untuk R-nya di ini 1000 Q dikurangin 2 Q kuadrat. Ini 1000 kali 35, hasilnya 35.000 dikurangin 2 kali 35 kuadrat, hasilnya 2450. Tinggal kita kurangkan hasilnya yaitu 32.550. Nah, maka dapat disimpulkan perusahaan ini menjual produk sebanyak 930 per unit ya dari hasil ini ya. Kia 1000 dikurangin 70 itu 930 ya per unit untuk produknya dengan jumlah produk sebesar 35 unit ya, agar dapat memaksimalkan labanya sebesar 13.925, di mana pendapatan perusahaan ini senilai 32.250 dengan biaya yang dikeluarkan sebanyak 18.625. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vera Rosnia dari kelompok 7. Sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan tentang aplikasi persamaan diferensial orde 2 dalam bidang matematika, ekonomi, dan bisnis, yaitu pajak. Salah satu sumber penerima pemerintah adalah dengan penarikan pajak. Misalnya pajak penjualan yang dikenakan pemerintah terhadap setiap unit produksi dan dijual oleh pengusaha. Pemerintah berupaya untuk memaksimumkan penerimaan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah harus
menentukan berapa tarif pajak yang akan diberlakukannya sehingga akan diperoleh pajak maksimum. Total pajak yang akan diterima pemerintah yaitu T sama dengan T kali Q, di mana T sama dengan T kecil sama dengan tarif pajak yang dikenakan pemerintah, dan Q yaitu jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh pengusaha sehingga diperoleh laba maksimum yang telah mempertimbangkan biaya pajak. Dari sudut pandang pengusaha, setelah ada pengenaan pajak dari pemerintah adalah laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya ditambah pajak, sama dengan R dikurangi C ditambah T, sama dengan R dikurangi C dikurangi T, sama dengan R dikurangi C dikurangi T dikali Q. Contoh, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan negatif 5Q ditambah 100, dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan 5Q kuadrat dikurangi 30Q. Hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum, serta total pajak maksimum yang diperoleh oleh pemerintah. Penyelesaiannya diketahui P sama dengan negatif 5Q ditambah 100, C sama dengan 5Q kuadrat dikurangi 30Q, dan fungsi pendapatannya yaitu R sama dengan fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi. Jadi negatif 5Q ditambah 100 dikali Q. Lalu negatif 5Q kuadrat ditambah 100Q, labanya sama dengan pendapatan dikurangi biaya ditambah pajak. R dikurangi C ditambah T sama dengan R dikurangi C dikurangi T sama dengan R dikurangi C dikurangi T kecil dikali Q, di mana negatif 5Q kuadrat tambah 100Q dikurangi 5Q dikurangi 5Q kuadrat dikurangi 30Q dikurangi T kecil dikali Q sama dengan negatif 10Q kuadrat ditambah 130Q dikurangi T kecil dikali Q. Turunan pertama laba sama dengan negatif 20Q ditambah 130 dikurangi T kecil sama dengan 0. 130 dikurangi T kecil sama dengan 20Q. 20Q sama dengan 130 dikurangi T, di mana Q sama dengan 130 dikurangi T per 20. Q sama dengan 26 per 4 dikurangi 1 per 20 T. Turunan kedua laba sama dengan 1 per 20 kurang dari 0. Jadi dengan memproduksi sebanyak Q sama dengan 26 per 4 dikurangi 1 per 20 T, pengusaha akan memperoleh laba maksimum. Dari sudut pandang pemerintah, pajak diketahui pajak T sama dengan T dikali 26 per 4 dikurangi 1 per 20 T sama dengan 26 per T, 26 per 4 dikali T dikurangi 1 per 20 T kuadrat. Turunan pertama, pajak sama dengan 26 per 4 dikurangi 1 per 10 dikali T sama dengan 0. T per 10 sama dengan 26 per 4. 4T sama dengan 260 dan T sama dengan 65. Jadi pengusaha dikenakan pajak sebesar Rp 65 per unit. Q sama dengan 26 per 4 dikurangi 1 per 20 dikali 65 sama dengan 26 per 4 dikurangi 650
per 20 sama dengan 6,5 dikurangi 3,25 sama dengan 3,25. Pajak yang diterima pemerintah atau yang dikeluarkan oleh pengusaha T sama dengan T kecil dikali Q sama dengan 65 dikali 3,25 sama dengan Rp 211,25. Jadi pajak yang harus dikeluarkan oleh pengusaha jika ia menghasilkan 3,20 unit barang adalah Rp211,25. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan. Apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, pengeluaran tersebut dinamakan investasi. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana yang ada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga dilihat dengan kaitannya. I sama dengan Y dikali I. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi, sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan minjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga. Contoh, uang sejumlah 5 juta rupiah diinvestasikan dengan bunga 8% tiap tahun bertambah secara kontinu. Berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun? Penyelesaiannya, ambil Y kali T dalam kurung T sebagai jumlah uang atau modal tambahan bunga pada saat T, maka laju pertambahan perubahan jumlah uang pada saat T diberikan oleh DY per DT sama dengan 8 per 100 Y. Jelaslah bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial terpisah, sehingga Y dalam kurung T sama dengan Y kali 0 8 per 100 pangkat 8 per 100 kali T. Karena Y sama dengan 0 sama dengan 5 juta atau modal awal, maka diperoleh Y kali 25 sama dengan 5 juta kali 8 per 125 sama dengan 36.945.280 ribu rupiah. Jadi jumlah uang setelah 25 tahun ke depan adalah 36.945.280,49 rupiah. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.